Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai Satrio Piningit menurut filosofi Hindu. Setelah membaca berulang-ulang artikel Trisula Weda, saya dapat menarik kesimpulan sederhana bahwa penulis artikel itu telah melakukan sebuah kajian khusus dan mendalam terhadap hakikat dan makna pesan-pesan baik yang tersirat maupun yang tersurat, sebagaimana yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Diramalkan oleh Jayabaya bahwa akan muncul sosok ksatria yang akan memimpin tanah Jawa ataupun Nusantara. Gambaran sosok ksatria tersebut terdapat dalam bait 159 yang berbunyi, "Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, didampingi Dewa 8 serta membawa perwira ratu, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda." Pada bait 162 ramalan Jayabaya disebutkan yang memimpin adalah putra Batara Indra bersenjata Trisula Weda. Para asuhannya menjadi perwira perang jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa asimat. Dalam artikelnya, Al-Bukhari menafsirkan ramalan Jayabaya tersebut dapat dianggap sebagai satu upaya dari Al-Bukhari untuk mempersatukan orang Islam dan orang Kristen, bahwa sesungguhnya yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya adalah sosok yang sama, yaitu Satrio Piningit. Umat Islam menanti kedatangan atau kemunculan Imam Mahdi untuk memimpin peperangan dan turunnya Nabi Isa alaihi salam meluruskan akidah umatnya, sedangkan umat Kristen menanti turunnya Yesus Kristus sang juru selamat untuk menyelamatkan umatnya. Menurut Al-Bukhari, dalam diri Satrio Piningit terdapat 3 laku dan peran yang sekaligus dia mainkan. Ketiga peran tersebut adalah: yang pertama, Batara Indra. Dalam agama Hindu, Dewa Indra adalah dewa cuaca dan raja kayangan. Gelar lain yang disandang oleh Dewa Indra adalah dewa petir, dewa hujan, dewa perang, dewa surga, dan dewa pemimpin para dewa. Nama lain Dewa Indra yang mengandung puji-pujian terhadapnya adalah Saka atau yang berkuasa, Swargapati atau raja surga, Dwipati atau raja para dewa, Megawana atau yang mengendarai awan, Wasawa atau pemimpin para wasu. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan yang memimpin adalah putra Batara Indra bersenjata Trisula Weda. Ramalan tidak menyebut Batara Indra atau Dewa Indra, akan tetapi putra Batara Dewa Indra. Itu berarti sang putra tidak mewakili seluruh gelar atau kedudukan sang bapak, yaitu Dewa Indra. Hanya satu karakter yang diwariskan oleh sang putra dari bapaknya, yaitu sebagai dewa perang. Oleh karena itu, pada bait 163 baris pertama disebutkan Apep Arep paperanging perang, yang berarti bergelar pangeran perang. Umat Islam meyakini menjelang akhir zaman Imam Mahdi akan muncul memimpin peperangan. Imam Mahdi akan memerangi seluruh musuh-musuh Islam. Al-Bukhari menafsirkan bahwa yang dimaksud putra Batara Indra dalam ramalan Jayabaya sesungguhnya adalah Imam Mahdi. Peperangan yang dipimpin oleh Imam Mahdi atau putra Batara Indra adalah perang dunia gaib. Perang itu sangat lazim dilakukan oleh para dewa. Dalam kitab Weda dinyatakan bahwa para dewa juga tidak dapat menganugerahkan sesuatu tanpa kehendak Tuhan. Para dewa sama seperti makhluk hidup yang lainnya,
bergantung kepada kehendak Tuhan. Para dewa hanyalah perantara Tuhan. Tuhan yang Maha Esa melalui perantara Sri Krishna bersabda. Setelah diberi kepercayaan tersebut, mereka berusaha menyembah dewa tertentu dan memperoleh apa yang diinginkannya. Namun sesungguhnya hanya Aku sendiri yang menganugerahkan berkat-berkat tersebut. Dalam kitab suci Bhagavad Gita, umat Islam tidak perlu membantu Imam Mahdi, atau umat Hindu tidak perlu juga membantu putra Batara Indra dalam peperangan. Oleh karena itu, yang dimaksud adalah perang gaib, bukan perang di dunia nyata. Ramalan menyebutkan jika peperangan tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa Azimat. Al-Bukhari menafsirkan sebagai perang di dunia gaib, bahwa dalam ramalan Jayabaya terdapat kalimat para asuhnya menjadi perwira perang. Tidak perlu terlalu kita mempermasalahkan, karena dalam mitologi Hindu, sang Bapa atau Dewa Indra memang memiliki pasukan. Beliau memimpin 8 wasu, yaitu 8 dewa yang menguasai aspek-aspek alam. Boleh jadi ke-8 wasu ini jugalah yang membantu sang putra atau Imam Mahdi atas perintah sang Bapa, yaitu Dewa Indra, memimpin perang, dan ke-8 wasu ini disebut dalam ramalan sebagai perwira perang. Dan yang kedua, Batara Krishna. Dewa Krishna adalah salah satu dewa yang paling dipuji umat Hindu, berwujud pria berkulit gelap atau biru tua. Secara umum, Dewa Krishna dipuji sebagai awatara atau inkarnasi Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 awatara Wisnu. Ke-10 awatara Wisnu disebut Dasa Awatara, Maha Avatar, yaitu Metsya, sang ikan, Kurma, sang kura-kura, Varaha, sang babi hutan, Narasingha, sang manusia singa, Vamana, Rama bersenjata beliung atau sang orang cebol, Parasurama, sang Brahmana kesatria, Rama, sang pangeran, Krishna, sang pengembala, Buddha, sang pemuka agama, Kalki, sang penghancur. Di antara 10 awarta tersebut, 9 di antaranya diyakini oleh umat Hindu sudah menjelma dan pernah turun ke dunia, sedangkan awarta terakhir atau Kalki masih menunggu hari lahirnya dan diyakini menjelma pada penghujung zaman Kali Yuga. Seluruh ramalan Jayabaya mengacu kepada kemunculan Kalki. Kalki atau inkarnasi Dewa Wisnu. Yang ke-10 adalah yang mulia Satrio Piningit. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan, selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, didampingi Dewa 8 serta membawa perwira ratu, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Secara implisit, kita dapat menerjemahkan makna ramalan di atas dalam versi agama Hindu, bahwa dewa yang akan tampil berbadan manusia adalah Dewa Kalki atau Satrio Piningit. Dewa Kalki didampingi oleh Dewa 8. Dewa 8 adalah 8 wasu, yaitu 8 dewa yang menguasai aspek-aspek dalam semesta. Dewa 8 ini juga yang mendampingi putra Batara Indra memimpin perang. Dalam ramalan disebutkan, Dewa Kalki atau Satrio Piningit memiliki paras seperti Batara Krishna, menyebutkan bahwa Krishna untuk mempertegas bahwa Dewa Kalki dan Dewa Krishna sama-sama inkarnasi Dewa Wisnu. Guru Agung Al-Bukhari menafsirkan berparas seperti Batara Krishna adalah peran Satrio Piningit sebagai Yesus Kristus. Al-Bukhari beralasan terdapat
kata-kata selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun yang ditafsirkan sebagai hari Natal atau peringatan kelahiran Yesus Kristus. Cakra Ningrat membenarkan penafsiran Al-Bukhari oleh karena Krishna dan Yesus Kristus sama-sama dijuluki sebagai Sang Penggembala dan sama-sama mendapat julukan Juru Selamat umat manusia. Dewa Krishna digambarkan sebagai sosok penggembala muda yang mahir bermain seruling. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Ia dikenal pula sebagai tokoh yang memberikan ajaran-ajaran filosofi dan keharmonian. Dewa Krishna juga disebut dengan berbagai nama sesuai karakteristiknya, di antaranya yaitu Aciyuta, yaitu yang kekal dan teguh; Aris Sudana, penghancur musuh; Bhagawan, yang maha kuasa; Gopala, pelindung sapi; Gowinda, pengembala sapi; Resikesa, penguasa indria; Janandrana, juru selamat umat manusia; Mahayogi, rohaniawan agung; Purusottama, manusia utama yang berkepribadian paling baik; Yogeswara, penguasa segala kekuatan batin. Dalam penggambaran umum, Dewa Krishna sekaligus menampilkan dirinya sebagai anak kecil atau seorang lelaki dalam gaya santai, sedang memainkan seruling. Dalam wujud ini, ia biasanya ditampilkan dengan kaki tertekuk di samping, kadangkala ditemani sapi untuk menegaskan posisinya sebagai pengembala ilahi. Dalam keyakinan agama Hindu, sapi dianggap suci karena melambangkan Ibu Pertiwi. Setiap menjelang tutup tahun, umat Kristen merayakan Natal dan selalu menampilkan Yesus Kristus dalam gambaran sebagai anak kecil. Dan yang ketiga, Baladewa. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan berwatak seperti Baladewa. Guru Agung Al-Bukhari menafsirkan watak Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihi salam, wataknya adalah lahir dari rahim perawan suci bernama Maria atau Maryam. Perempuan ini tidak pernah disentuh atau berhubungan seksual dengan laki-laki. Meski lahir tanpa ayah, akan tetapi Yesus Kristus atau Nabi Isa tidak bisa dikatakan sebagai anak Allah. Menurut kitab Bhagavata Purana, Krishna lahir tanpa hubungan seksual, melainkan melalui transmisi mental dari pikiran Basudewa ke rahim Dewaki. Krishna dibesarkan oleh Nanda dan Yasoda, anggota komunitas pengembara sapi yang ada di Vrindavana. Dalam kitab Bhagavad Gita, Krishna menguraikan ajaran Iswara atau ketuhanan, jiwa, dharma, kewajiban, prakrti atau alam semesta, dan kala yaitu waktu. Krishna juga menjelaskan bahwa tujuannya berada di dunia adalah untuk menyelamatkan orang saleh dan membinasakan orang jahat. Kutipan yang terkenal adalah, kemanapun dan dimanapun kebajikan merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku menjelma, wahai keturunan Batara Arjuna, untuk menyelamatkan orang saleh dan menghukum orang jahat, serta menegakkan kebenaran. Aku lahir dari zaman ke zaman. Dikutip bebas dari artikel Satrio Piningit telah muncul. Penulis tidak diketahui sebagai berikut. Satrio Piningit berwujud seperti manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Bedanya adalah karena Satrio Piningit anak dewa. Disebut anak dewa karena dia adalah anak atau titisan Nabi Khidir, nabi yang terkenal memiliki ilmu paling tinggi dan tetap misteri hingga saat ini. Satrio Piningit memiliki dua ibu kandung. Yang pertama, Ibu Rukmini, orang Jawa, adalah ibu yang melahirkan jasad raganya, dan kedua, Ibu Pertiwi, negara Indonesia, adalah ibu yang melahirkan sebagai penguasa jagat raya.
Dalam agama Hindu, nama Rukmini dikenal sebagai istri dari Dewa Krishna. Rukmini adalah inkarnasi dari Dewi Laksmi. Dewi Laksmi adalah istri Dewa Wisnu. Dewi Laksmi adalah dewi kekayaan, kesuburan, kemakmuran, keberuntungan, kecantikan, keadilan, dan kebijaksanaan. Dalam kitab Purana, Dewi Laksmi adalah ibu dari alam semesta. Mungkin Dewi Laksmi inilah yang dimaksud sebagai ibu pertiwi. Dewi Laksmi disebut juga Dewi Uang. Ia juga disebut Widya, yang berarti pengetahuan keagamaan. Ia juga dihubungkan dengan setiap kebahagiaan yang terjadi di antara keluarga dan sahabat, perkawinan, anak-anak, kekayaan, dan kesehatan. Dewi Laksmi sangat terkenal di kalangan umat Hindu. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan berwatak seperti Baladewa. Dalam keyakinan agama Hindu, kata Baladewa tidak dikenal. Secara etimologi, kata Baladewa dapat diartikan sebagai satu rangkuman atau satu kesatuan seluruh dewa-dewa. Mengambil contoh pada sebutan bala tentara, yang diartikan sebagai tentara yang sangat banyak jumlahnya, tanpa merinci lagi di mana-mana kesatuannya. Dengan demikian, berwatak seperti Baladewa dapat diartikan bahwa di dalam sosok Satrio Piningit terdapat seluruh watak-watak dan kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh dewa-dewa yang dikenal oleh umat Hindu. Begitulah tadi sosok Satrio Piningit menurut filosofi Hindu.